Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi interaksi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mempelajari tentang apa itu lingkungan. Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya atau cahaya matahari, dan juga mineral. Nah, dalam lingkungan juga terdiri dari dua komponen. Komponen yang pertama yaitu komponen biotik atau komponen yang terdiri dari benda hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan juga jasad seni. Kemudian yang kedua adalah komponen abiotik atau komponen yang terdiri dari benda mati atau benda tak hidup seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang pola interaksi. Interaksi yang pertama yaitu adalah rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Berikut merupakan contoh dari rantai makanan. Dalam rantai makanan terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen dan juga konsumen. Produsen yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, contohnya tumbuhan hijau. Kemudian konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri atau tergantung pada makhluk hidup lainnya, contohnya yaitu manusia dan juga hewan. Yang kedua, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain, sedemikian rupa sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan dapat terjadi karena setiap makhluk hidup tidak hanya memakan satu jenis makhluk hidup lainnya. Berikut merupakan contoh jaring-jaring makanan. Kemudian yang ketiga adalah piramida makanan. Piramida makanan merupakan suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dari suatu ekosistem. Komposisi biomasa terbesar berada pada produsen yang terletak pada dasar piramida. Komposisi biomasa semakin ke atas semakin kecil karena selama proses perpindahan energi terjadi penyusutan energi pada setiap tingkat trofik. Berikut adalah contoh piramida makanan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kita akan membahas mengenai persaingan atau kompetisi. Kalian tahu tidak apa itu kompetisi? Nah, kita bahas sama-sama ya. Kompetisi merupakan terjadi pada beberapa organisme yang membutuhkan bahan makanan yang sama. Kebutuhan untuk memperoleh sumber makanan sebanyak-banyaknya menyebabkan terjadinya persaingan kompetisi. Kompetisi merupakan suatu pola interaksi yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang kalah bersaing. Contoh kompetisi adalah persaingan antar produsen untuk memperoleh air, sinar matahari, dan unsur hara. Konsumen primer, konsumen yang mengkonsumsi produsen secara langsung, juga mengalami persaingan yaitu dalam mendapatkan tumbuhan, mendapatkan wilayah, atau mendapatkan pasangan. Yang kelima yaitu adalah predasi. Selain melakukan persaingan, beberapa organisme mendapatkan makanan dengan memangsa organisme lain. Contohnya adalah singa yang memakan zebra atau rusa. Pola semacam ini disebut dengan predasi.
Organisme yang memakan organisme lain disebut predator atau pemangsa. Contohnya yaitu singa, sedangkan organisme yang dimakan disebut dengan prey atau mangsa. Contohnya yaitu zebra. Yang keenam adalah simbiosis. Beberapa makhluk hidup dapat hidup berdampingan tanpa melakukan kompetisi atau predasi. Pola interaksi seperti ini disebut dengan simbiosis, dan organisme yang melakukannya disebut dengan simbiot. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu lingkungan. Simbiosis antara dua jenis makhluk hidup dibedakan menjadi 3. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu lingkungan. Contohnya yaitu tumbuhan berbunga dibantu proses penyerbukannya oleh serangga yang hinggap pada bunga tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup berbeda di mana satu individu mendapatkan keuntungan sedangkan satu individu lainnya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Beberapa contohnya adalah tumbuhan anggrek dengan pohon yang ditumpanginya atau batang pohon yang tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian apapun karena anggrek dapat membuat makanannya sendiri. Selain itu juga ada ikan remora yang mengikuti hiu. Ikan remora akan memakan sisa makanan yang menempel pada tubuh hiu. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana satu individu diuntungkan yang disebut parasit, sedangkan satu individu lainnya dirugikan atau dikenal dengan inang. Contohnya adalah tumbuhan benalu sebagai parasit pada pohon mangga sebagai inang. Benalu mendapatkan tempat hidup sekaligus mendapatkan air dari pohon mangga, sedangkan pohon mangga sebagai tumbuhan inang akan terhambat pertumbuhannya, bahkan lama-kelamaan akan mati karena kekurangan air. Nah, dari materi yang sudah dipaparkan, semoga kalian paham ya. Jika kalian belum mengerti atau paham sepenuhnya mengenai materi, kalian bisa men-scan barcode ID yang terdapat pada video tadi. Nah, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum